Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam ibadah altar keluarga yang akan kita laksanakan bersama. Mari kita berkumpul bersama dengan anggota keluarga kita dan kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan bersama beribadah. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, sehingga melalui ibadah kami hari ini, kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjalin komunikasi dengan Tuhan, dan juga komunikasi antar sesama anggota keluarga. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur. Mari kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru mudi kita. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus, penopang hidupku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus, penopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku.
ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus penopang hidupku, Yesus penopang hidupku. Satu pujian yang indah yang sudah kita boleh nyanyikan bersama. Dan waktu Yesus kita undang sebagai jurumudi dalam hidup pribadi kita maupun keluarga kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Berikutnya mari kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan disampaikan oleh saudara kita, di mana saudara kita boleh mengalami kasih anugerah daripada Tuhan. Kita dengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh saudara kita. Shalom, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Perkenalkan, nama saya Abraham Lukiliu. Saya adalah keturunan Chinese Sunda. Saya saat ini sedang ada di Bandung, di rumah cici saya. Saya terjebak dari akhir Maret sampai sekarang. Buat saya pribadi, 2020 ini bukan tahun yang mudah buat saya. Dari 1 Januari saya di Bandung, rumah saya di Bekasi itu kebanjiran. Lalu bulan 2 juga kebanjiran juga. Bulan 3 itu di Indonesia sudah mulai pandemi. Lagi itu saya sedang liburan di satu STT di daerah Cimahi. Hari terakhir, hari ke-10 di sana, saya memutus untuk pulang. Tapi dari pagi, kepala saya sangat berat. Hingga akhirnya saya sudah beresin barang, saya mau pamit sama teman. Cuman teman lihat keadaan saya tidak boleh pulang. Hingga akhirnya disuruh istirahat. Cuman dari istirahat itu saya sudah tidak sadarkan diri. Jadi teman saya kaget, dia juga bukan orang Bandung. Dia bawa saya ke rumah sakit di Bandung khusus COVID pada saat itu. Tapi ternyata puji Tuhan saya bukan COVID. Jadi hanya 1 malam di rumah sakit tersebut dan saya boleh pulang. Lalu di rumah Bandung, keadaan saya bukan semakin membaik, semakin memburuk gitu kan. Akhirnya setiap cek ke dokter cuman bilang, oh ini vertigo akut gitu. Nah sudah 1 minggu, saya memutuskan untuk, udah dirawat aja di rumah sakit ya gitu kan. Karena kepala tuh sakitnya luar biasa. Nah ketika di rumah sakit pun saya di MRI, ternyata dokter tuh juga sudah angkat tangan dengan kondisi saya. Dia waktu itu saya belum tahu saya sakit apa gitu. Nah tapi perasaan saya tidak enak sekali karena tiap cici saya, kakak perempuan saya ke kamar, dia selalu nangis gitu. Dan saya memutuskan sudah 1 minggu dirawat, saya memutuskan pokoknya saya mau pulang ke rumah. Apapun yang terjadi saya pulang. Kalaupun saya harus meninggal, saya pengen meninggal di rumah karena saya pengen lihat mama saya gitu. Nah, akhirnya di situ saya pulang, kondisi pun juga tidak semakin membaik, semakin memburuk juga. Dan saya direkomendasi ke rumah sakit terdekat dengan rumah saya, di daerah rumah saya. Dan saya ketemu satu dokter, dan dia cuman ketemu saya, dia bilang, wah saya tahu kamu, saya hafal nama kamu kan nama kamu unik. Terus dia lihat data saya, dia cuma bilang, oh kamu sakitnya ini. Jadi saya itu sakit meningitis sudah stadium akhir, saya juga punya toksoplasma, dan saya juga punya pencernaan akut. Nah dia kasih semangat saya, dia bilang jangan takut, pokoknya minum obat aja, kata dia, percaya saja sembuh. Nah puji Tuhan saya mulai berobat itu dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sudah 5 bulan. Dan saya luar biasa sekali, saya merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di saat manusia angkat tangan, Tuhan sendiri yang turun tangan menolong saya. Bahkan buat finance saya juga Tuhan tolong. Jujur selama saya sakit, ke rumah sakit dirawat pun juga saya tidak pakai BPJS, meskipun saya punya BPJS, karena pakai BPJS itu ribet sekali. Tapi itulah penyertaan Tuhan ya. Saya cuma main kasih ATM saya ke cici saya, padahal saya juga tahu bahwa ATM saya tuh nggak banyak, karena juga saya baru pulang dari India. Saya 4 bulan tinggal di India sebelumnya. Nah akhirnya
lewat hal itu Tuhan cukupkan tiba-tiba gitu. Tiap cici saya mau bayar apa pakai kartu ATM saya, wah tiba-tiba bisa terbayar, tiba-tiba bisa terbayar gitu. Nah, sudah gitu eh juga yang saya paling menguatkan saya adalah selama saya sakit, saya hampir menyerah. Mama saya tuh bisa bilang gini, jangan nyerah dek, berdoa sama Tuhan Yesus, minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Saya tahu mama saya sudah Kristen dari 2017, cuma saya tidak tahu kekristenannya seperti apa. Eh, Ketika mama saya berkata seperti itu, satu semangat juga buat saya. Terus juga cici saya selalu mendeklarasikan, berdoa buat saya. Dia selalu bilang bahwa Lucky sudah sembuh, Lucky sudah sehat, Lucky sudah pulih, Lucky diberkati dan Lucky dipakai Tuhan gitu. Eh, eh, Jadi sangat luar biasa gitu. Juga saya sampai hari ini kalau saya ada bisa bikin video ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jadi apapun kondisi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus baik. Satu kesaksian yang luar biasa yang sudah kita dengar. Bagaimana kalau saudara kita Lucky boleh ada sampai saat ini, semua adalah karena anugerah kebaikan daripada Tuhan. Berikutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Ibu Eva. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita sudah mendengarkan pujian yang bagus, bagaikan bejana. Biarlah kita mau menjadi bejana yang dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungi firman Tuhan yang hari ini akan diambil dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima.
Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan katakan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Dan biarlah kita boleh mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, banyak kita ingin hidup ini dipenuhi damai sejahtera. Sebenarnya apa sih damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu punya pengertian akan ketenangan, ketentraman, ya, hati yang damai. Sudah di mana kita bisa menemukan damai sejahtera? Damai sejahtera tidak dapat dari luar, tetapi damai sejahtera itu diperoleh. Menurut firman Tuhan katakan, adalah ketika kita dibenarkan karena iman. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, maka kita beroleh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu adalah karya daripada Roh Allah. Roh Allah lah yang memberikan damai sejahtera kepada kita, sehingga kita boleh merasakan satu ketenangan, ketentraman dalam hidup. Di luar daripada Yesus Kristus tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Saudara, kita tidak bisa menggantungkan damai sejahtera kita itu dengan kekayaan kita. Uang tidak bisa menjamin kalau kita punya damai sejahtera. Ada banyak orang punya uang yang uangnya sangat-sangat banyak, tapi mereka tidak mengalami ketenangan hidup. Mereka tidak ada damai. Sehingga ada sebagian daripada mereka tidak ada ketenangan hidup, merasa hidupnya kosong, merasa hidupnya tidak berarti, maka ujung-ujungnya mereka bunuh diri. Atau bisa juga mereka melarikan diri dengan hal-hal yang lain seperti narkoba ataupun juga minuman-minuman keras dan hal-hal yang lain untuk mereka boleh mendapatkan ketenangan. Namun di sana pun mereka tidak akan mendapatkan ketenangan. Sudah ada orang yang berpikir kalau mereka punya kekuasaan, mereka bisa punya damai sejahtera. Mereka punya ketenangan. Ternyata tidak juga. Ada banyak orang yang punya kekuasaan, mereka nggak mengalami ketenangan di dalam hidup mereka. Justru seringkali karena adanya kekuasaan itu, begitu mereka haus akan kekuasaan dan ingin mempertahankan kekuasaan itu, justru membuat hidupnya tidak tenang. Ada orang yang berpikir kalau dia bisa mendapatkan damai sejahtera itu, kalau dia menggantungkan dirinya akan kesehatannya. Kalau dia sehat, maka dia akan mengalami damai sejahtera. Apakah benar seperti demikian? Saudara, banyak orang yang mengalami tubuhnya sehat, tetapi mereka tidak damai juga. Tetapi ada orang yang sakit secara jasmani, tapi belum tentu mereka tidak damai.
So saya mau memberikan satu kisah nyata dari Fanny Crosby, di mana dia adalah pencipta lagu Christian, ya. Jumlahnya 800.000 lebih, saudara. Apa yang terjadi dengan dia? Apakah dia dalam keadaan sehat? Saudara, secara jasmani kelihatan dia sehat, tetapi dia matanya tidak bisa melihat. Sekalipun matanya tidak bisa melihat, dia tidak menganggap bahwa dia adalah orang yang perlu dikasihani. Dia tidak menganggap bahwa dia adalah orang yang tidak sempurna. Dia tidak menganggap bahwa dia adalah orang sakit. Sudah, oleh karena apa? Karena hatinya dipenuhi oleh damai sejahtera. Karena hatinya dipenuhi oleh sukacita, sehingga melahirkan banyak lagu-lagu pujian penyembahan kepada Tuhan yang sampai saat ini masih digunakan oleh orang-orang percaya untuk menyembah kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, damai sejahtera tidak tergantung dari luar, tapi damai sejahtera tergantung dari karya Roh Kudus, ya, dan iman yang ada di dalam diri kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dialah yang merekonsiliasi akan kita yang adalah orang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Dialah menjadi juru damai kita. Dengan mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyucikan segala dosa kita. Dan Dia yang memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Dan damai sejahtera itu tidak bisa direbut oleh orang lain. Tidak juga oleh musuh kita yang ingin menghancurkan kita. Tidak bisa, saudara. Damai sejahtera Tuhan berikan, Tuhan tinggalkan kepada kita yang mau beriman kepadanya. Kemudian kita bisa melihat bahwa kita bisa bermegah di dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Itu juga adalah karena karya daripada Yesus Tuhan kita. Ya, dengan kita punya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, maka ada harapan, ada pengharapan yang berada di dalam hati orang percaya. Sekalipun mungkin ada kesulitan di sana sini, ada kesengsaraan di sana sini, namun kesengsaraan itu tidak membuat kita kehilangan damai sejahtera. Itulah yang menjadi satu keunikannya, saudara. Karena damai sejahtera itu datangnya dari karya Roh Kudus. Dari Allah sendiri, bukan dari luar. Saudara, kalau damai yang diberikan dari luar itu segera akan hilang, ya. Tapi ketenangan yang diberikan oleh luar itu sifatnya sementara. Tapi ketenangan yang Allah berikan itu sifatnya adalah selama-lamanya. Saudara, kita justru firman Tuhan katakan kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, kalau orang yang tekun dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, ketika dia tekun, sungguh-sungguh, teguh hatinya, maka dia akan merasakan bahwa hatinya damai dan ada jalan keluar yang akan dia peroleh. Ya. Nah, inilah yang membedakan antara orang percaya kepada Yesus Kristus dengan yang tidak. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan damai sejahtera, diberikan pengharapan, diberikan ketekunan, sekalipun ada penderitaan atau kesengsaraan. Kesengsaraan tidak membuat orang menjadi tidak damai sejahtera, karena tidak damai sejahtera tidak bergantung dari luar, tapi bergantung dari Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan bahkan dikatakan justru melalui kesengsaraan timbul ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Justru dengan demikian kita punya karakter yang lebih baik, karakter yang lebih murni, karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus Tuhan kita melalui adanya penderitaan-penderitaan. Sudah ketika ada penderitaan, kesulitan, sebenarnya di situ iman kita diuji. Apakah iman kita adalah iman yang sejati, atau iman kita adalah iman yang semu, atau iman yang palsu? Ya, saudara, kalau iman kita adalah iman yang sejati, sekalipun ada kesulitan yang ada, tidak akan membuat kita kecewa, tidak akan membuat kita tawar hati di dalam mengikuti Yesus Tuhan kita. Saudara, hidup tidak selalu berjalan mulus. Hidup tidak selalu sesuai dengan kehendak dan harapan kita. Apalagi saat-saat di tengah pandemik ini. Kita tidak tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Tanpa terasa kita sudah 8 bulan loh mengalami pandemik ini. Sampai saat ini kalau saudara dan saya masih hidup, itu juga adalah karena anugerah Tuhan, bukan? Itu patut kita syukuri. Kita berterima kasih kalau sampai saat ini kita bisa hidup, itu karena anugerah Tuhan. Adalah karena kebaikan Tuhan. Bukankah sampai saat ini katanya bahwa penyakit COVID-19 itu tidak ada obatnya? Saudara, kalau sampai saat ini kita hidup, itu adalah karena anugerah Tuhan. Tuhannya yang memberikan kasih karunia kepada kita, sehingga kita masih ada sampai saat ini. Lalu kalau Tuhan masih memberikan anugerah keselamatan kepada kita dan perlindungan yang mana sampai saat ini kita masih ada, apa yang menjadi ucapan syukur kita? Apa, saudara? Haruslah kita belajar terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan dirinya kepada kita sebagai korban penebusan, sebagai juru damai, sebagai sang mediator antara Allah dan manusia, dan kitalah orang yang sudah menerima mediasi itu. Apa tanggapan kita untuk kebaikan Tuhan? Maukah kita menyatakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita? Bukan hanya untuk dinikmati oleh kita sendiri, tetapi damai sejahtera yang ada, shalom yang ada di dalam diri kita, ketenangan, ketentraman, itu boleh kita share kepada orang lain. Saudara, kita sudah berdamai dengan Allah. Allah ya sudah mempercayakan kita ya bahwa kita boleh diberikan sebagai anak Allah. Itu adalah satu pemberian yang luar biasa. Kalau dia sudah menjadikan kita anak Allah, dia sudah berdamai dengan kita, tidak memperhitungkan akan segala kesalahan dan dosa kita. Maukah kita juga berdamai dengan orang lain? Sudah di dalam kehidupan kita sebagai keluarga, tidak luput kita menemukan adanya perselisihan antar suami istri atau kesalahpahaman antara orang tua dengan anak. Mau nggak kita saling berdamai satu dengan yang lain, saling memberikan maaf, saling memberikan pengampunan. Yang salah harus rela untuk mengakui salah, ya. Dan yang merasa diperlakukan tidak adil, ya, harus juga memberikan pengampunan, ya, karena Tuhan juga memberikan pengampunan kepada kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan,
damai sejahtera Tuhan tinggalkan kepada kita. Dan damai sejahtera itu tidak bisa direbut oleh orang lain. Sekalipun oleh berbagai-bagai kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita. Namun damai sejahtera itu tidak pernah bisa direbut dari hati orang percaya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, maukah saudara memancarkan damai sejahtera itu kepada banyak orang dan menceritakan bahwa saudara punya damai sejahtera yang luar biasa, yang datangnya dari Allah dan yang datangnya dari Sang Penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada ketekunan. Hanya di dalam Yesus Kristus tidak ada kekecewaan. Saudara yakini ini semua? Saudara tidak menjawab saya, tapi saudara menjawab Tuhan yang sudah menyatakan dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Bahwa kami boleh memperoleh damai sejahtera karena kami sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus melalui iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Setelah kami dibenarkan, biarlah kami boleh menjalani hidup ini dengan mengikuti peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami di dalam hidup ini hanya bermegah di dalam kasih anugerah kepada Tuhan saja. Pengharapan yang kami terima hanya di dalam Yesus Kristus saja. Tuhan tolong kami di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini. Biarlah kami tetap kuat karena kami tahu kami punya Tuhan yang memberikan ketekunan dan kekuatan kepada kami. Kami percaya melalui ujian-ujian ini, iman kami semakin kokoh, iman kami semakin dimurnikan, dan kami percaya bahwa pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan untuk ketenangan hidup yang Engkau berikan kepada masing-masing kami, pribadi-pribadi di dalam keluarga ini. Tolong keluarga kami, agar keluarga kami sungguh-sungguh boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong berikan kerukunan di dalam keluarga kami antara suami dan istri, ya. Kemudian juga antara orang tua dengan anak-anak, dan juga sesama anak yang satu dengan anak yang lain. Biarlah kami boleh hidup di dalam ketenangan, dia hidup dengan penuh sukacita, hidup di dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tuhan tolong kami. Kami tahu saat ini bukanlah saat yang mudah bagi kami untuk jalani, karena ada banyak hal kesulitan yang kami alami pada masa pandemi ini. Tetapi kami mau percaya, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau punya pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Tuhan, tolonglah kami agar di tengah-tengah pergumulan kami di dalam masa-masa saat ini ada Engkau yang senantiasa menyertai kami. Kami kokoh, kami kuat, kami teguh hanya karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau kami masih hidup sampai saat ini juga adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu. Dan kami mau berserah penuh hanya kepada Engkau. Dan mau beriman penuh hanya kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya kasih setia, berkat dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai setiap keluarga orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Saudara boleh teruskan
sharing bersama dengan anggota keluarga, ya, berkomunikasi, saling curhat, ya, satu dengan yang lain. Dengan demikian kita akan mempererat akan hati kita satu dengan yang lain, akan kasih kita satu dengan yang lain. Kita juga bisa saling mengampuni jika ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan, ya. Kita boleh minta maaf satu dengan yang lain, dan kita percaya setelah itu kita akan merasa sukacita dan damai. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai kita, ya. Dan sampai berjumpa pada altar keluarga di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita.